Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan review terkait drama yang masih trending kali ini, yaitu Startup. Kalian udah nonton belum sampai episode kali ini? Untuk tokoh pertama yang bakalan aku bahas yaitu tokoh Sudalmi. Yang pertama, dia memiliki sifat pekerja keras. Dia bahkan merelakan untuk bekerja paruh waktu setelah lulus SMA. Padahal nenek Dalmi menjual tokonya untuk membiayai kuliahnya. Tapi Dalmi lebih memilih untuk bekerja paruh waktu di swalayan. Nah, yang kedua, dia orangnya nggak baperan. Well, ini dibuktikan saat Pak Han memberikan kritikan terhadapnya atau kepada tim Samsan Teh. Perlu kita ketahui juga bahwa kritikan Pak Han itu sangatlah tajam. Tapi dia pandai menyikapinya dan akhirnya menjadi sukses. Dan yang ketiga adalah profesional. Saat masalah surat 15 tahun lalu melanda, ia memiliki hubungan pribadi yang kurang baik dengan Nam Do-san dan Pak Han Ji Pyong. Tapi dia bisa memisahkan urusan pribadinya dan urusan pekerjaan. Dalam saat kurun waktu pekerjaan, ia tetap menganggap Do-san sebagai partner dan Pak Han sebagai mentornya. Dan yang keempat, dia menyukai tantangan. Ini terlihat pada saat dia masih bekerja di restoran yang kebetulan masih terdapat konser. Ia justru lebih semangat untuk mendapatkan revenue yang lebih besar dari biasanya. Dan yang terakhir, dia merupakan kategori wanita yang cerdas. Ia merupakan wanita cerdas dibuktikan dengan ia hanya seorang lulusan SMA, tapi bisa menjadi CEO di Samsan Teh. Selain itu, ide-ide yang ia keluarkan untuk inovasi-inovasi teknologi sangatlah menakjubkan, hingga bisa meyakinkan para investor luar negeri untuk berinvestasi. Itu pun juga berkat skill komunikasi dia yang sangatlah bagus. Dan kita langsung masuk saja ke tokoh yang kedua, yaitu Won In-jae. Dia adalah kakak Dalmi. Yang pertama, dia sangatlah berpengetahuan luas dan pandai. Di perusahaan ayah tirinya, dia mendapatkan posisi yang tertinggi. Namun, setelah ia mengetahui ayahnya yang akan mengambil alih perusahaannya dan dialihkan ke anak laki-laki kandungnya, ia mengundurkan diri dan lebih memilih mendirikan perusahaan In-jae Company di Sandbox. Itu semua pun berkat ilmu dan pengetahuan yang telah ia pelajari sebelumnya. Dan yang kedua, dia termasuk orang yang realistis. Ini terlihat saat ia bersaing dengan Dalmi agar tidak gegabah mengambil keputusan. Dia menginginkan bahwa Dalmi bisa memandang impiannya secara realistis. Meskipun terkadang kesannya mematahkan harapan Dalmi, tapi apabila dilihat ucapannya juga ada benarnya. Dan yang terakhir, dia jutek tapi pikar. Wow. Hal ini bisa dilihat saat bubarnya Samsan Teh yang mana Dalmi dipecat oleh Alex. Ia pasti mengetahui bahwa Dalmi sangatlah terpuruk. Dia pun sebenarnya juga ingin mengetahui keadaan Dalmi saat itu. Langsung aja kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Nam Do-san. Yang pertama, dia merupakan kategori orang yang pandai. Ini terlihat dia sangat ahli dalam bidang teknologi, terlebih dalam coding dan perakitan. Dan pada saat masa kecilnya, ia juga menjuarai Olimpiade Matematika. Dan yang kedua, ia berani mengambil resiko. Saat ia sudah lulus dari kuliah tekniknya, dia ingin mendirikan perusahaan rintisan bersama kedua temannya. Bahkan, ia pun meminta ayahnya untuk investasi di perusahaannya. Di usianya yang 20 tahunan itu berani mendirikan perusahaan dengan keahlian yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah selalu memperbaiki diri. Ini terlihat saat kalimat tegas dari Pak Han tentang dirinya yang gak pantas menjadi CEO. Tapi diam-diam dia juga merenungkannya. Walaupun awalnya berasa seperti sambaran bledek dan bikin dia gak nyaman. Dan seketika Dalmi selesai presentasi, Do-san sadar bahwa dia sangat kurang dan tidak mempunyai kualifikasi menjadi CEO. Nah, untuk tokoh yang terakhir kali ini adalah Han Ji Pyong. Yang pertama, dia sangat bekerja keras dan sangatlah cerdas.
Ini bisa dilihat bahwa dia seorang yang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga yang hangat. Dia bisa mencapai pimpinan perusahaan saham di bidang investasi juga karena kerja kerasnya. Sejak kecil, ia pernah memenangkan olimpiade yang berhadiah 100 juta won, dan dia memberanikan diri untuk bermain investasi sejak dini. Yang kedua, dia profesional. Terlepas dari balas budi dengan neneknya Dalmi, Han Ji Pyong memutuskan untuk membantu Dalmi dalam mencapai impiannya. Namun lama-kelamaan ia akhirnya mempunyai perasaan ke Dalmi. Walaupun sering melihat Dalmi dan Dosan yang semakin romantis, ia tetap menyelesaikan tugasnya sebagai mentor untuk membantu Samsan Tae. Meskipun surat 15 tahun lalu terbongkar, ia bisa membedakan mana masalah pekerjaan dan masalah pribadinya. Dan yang ketiga adalah gigih dan tekun. Itu terlihat bahwa saat ia bekerja tidak pernah mengambil cuti. Atas kegigihannya tersebut, dia menjadi orang yang sangat logis, dapat menganalisa prospek ke depan dan memiliki jejaring yang sangat luas. Dan yang keempat, dia berbicara apa adanya. Well, inilah ciri dari Pak Han yang dikenal dengan bermulut tajam, tapi itu sebetulnya ialah memang pekerjaannya untuk meneliti semua itu. Namun, apabila tidak bisa menerima dengan baik semua kritikan Pak Han, mungkin kita akan patah semangat. Itu pun sebaliknya, jika diterima dengan baik akan menuai hasil yang baik pula, seperti yang dilakukan oleh Dalmi. Ia menjadi partner tim kerja kakak yang dibencinya. Itu berkat kalimat dari Pak Han, jika tidak bisa melawan musuhmu, jadilah pasukannya. Dan yang terakhir, selalu mengingat kebaikan orang. Saat dia mengetahui kondisi nenek dan Dalmi setelah sekian tahun tidak bertemu, ia merasa ingin membantu mereka, terlebih untuk membawa Dalmi ke puncak kesuksesan dengan segala cara. Mengingat balas budinya kepada nenek Dalmi yang tidak bisa diberikan berupa uang. Nah, buat kalian yang mau berbisnis atau yang belum memiliki pengalaman bekerja, wajib banget nonton drama ini ya, drama Startup. Di sini bener-bener relate banget, menggambarkan real dunia bisnis, gimana caranya kita berbisnis, gimana caranya kita menghadapi dunia kerja. Bukan kejam, ya memang seperti itulah dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, setelah review dari aku ini, kalian termasuk tim mana? Tim Dosan atau Ji Pyong? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.